Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandya Manubis dari kelas A reguler 2020 ingin menjelaskan tentang kajian teori, rumusan masalah, dan metode penelitian, yaitu topik yang belum teman-teman saya pahami. Kajian teori. Kajian adalah studi upaya dalam memahami suatu permasalahan melalui peninjauan terhadap hasil penelitian atau pembahasan dari orang lain yang relevan dengan tulisan atau penelitian kita. Teori adalah berupa sebuah penjelasan atau hal yang menjelaskan tentang sebuah sistem yang mendiskusikan bagaimana sebuah fenomena terjadi dan mengapa fenomena itu terjadinya demikian. Jenis-jenis teori penelitian. 1. Ada teori induktif yang menerangkan suatu hal dari data ke arah teori. 2. Teori deduktif yang memberikan keterangan dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data yang akan diterangkan. 3. Teori fungsional yang nampak adanya suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Fungsi kajian teori. 1. Mengkaji sejarah permasalahan. 2. Membantu pemilihan prosedur penelitian. 3. Mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan. 4. Mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu. 5. Menghindari duplikasi penelitian. Dan 6. Menunjang perumusan permasalahan. Langkah-langkah membuat kajian teori. 1. Tetapkan variabel yang diteliti. 2. Mencari sumber berupa buku, artikel, dan lain-lain. 3. Lihat referensi dan pilih yang terkait dengan topik yang ditulis. 4. Cari dan bandingkan teori variabel dari berbagai bacaan. 5. Baca seluruh isi topik yang sesuai dengan variabel. 6. Deskripsikan teori dengan bahasa sendiri. 7. Cantumkan sumber yang dikutip. Model pengutipan kajian teori. 1. Ada APA Style. 2. Harvard Style. 3. The Chicago Manual of Style. Rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan yang mengenai masalah sebuah hal atau kejadian yang berbentuk kalimat tanya yang sederhana, singkat, padat, dan jelas. Rumusan masalah mempertanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan suatu penelitian di mana nantinya jawaban dari pertanyaan inilah yang akan menjadi hasil penelitian itu. Jenis-jenis rumusan masalah. 1. Rumusan masalah deskriptif adalah rumusan masalah yang mempertanyakan deskripsi atau penjelasan sebuah variabel atau beberapa variabel. 2. Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah yang membandingkan suatu variabel atau beberapa variabel. 3. Rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan satu variabel dengan variabel lainnya. Langkah-langkah membuat rumusan masalah. 1. Ketahui apa yang menjadi masalah dalam penelitian. 2. Pikirkan mengenai hal-hal yang menjadi pertanyaan pada sebuah penelitian secara kritis. 3. Pastikan bahwa rumusan masalah yang kamu pilih memiliki nilai penelitian jelas, padat, dan tidak bertele-tele. 4. Rumusan masalah bisa dijadikan petunjuk sebagai pusat penelitian yang memungkinkan untuk dijawab dengan data dan fakta yang ada di lapangan. 5. Hubungkan rumusan masalah yang didapat dengan teori yang ada. 6. Rumusan masalah harus bisa diterapkan ke judul penelitian. Metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu cara proses ilmiah yang dengan tujuan memperoleh data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Pengumpulan data penelitian. 1. Data kualitatif. Data jenis ini penyajiannya tidak menggunakan angka. Data kuantitatif. Data jenis ini disajikan dalam bentuk angka, grafik, dan umumnya menggunakan rumus statistika dalam perhitungannya. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.